Baik sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah saya buat dalam mengikuti UTS, yaitu mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD. Namun, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Dewi Pratiwi dengan NIM 2211031563. Langsung saja di sini saya akan memulai presentasi, yaitu dengan pertanyaan yang nomor satu. Jadi dalam pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Jadi, jawaban menurut saya yaitu dengan pertanyaan nomor satu, jadi dampak sebuah teknologi baru terhadap sekolah saat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Jadi membawa sebuah perubahan cepat yang sangat dirasakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua. Jadi teknologi berperan penting dalam sebuah mendukung keberlanjutan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Jadi kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJJ, yaitu membuat proses pembelajaran mengajar berpindah dari tatap muka ke platform digital. Contohnya seperti daring, yaitu menggunakan sebuah laptop, komputer, dan juga internet. Dari pembelajaran pun juga dilaksanakan secara Eee, yang sudah saya katakan tadi seperti daring, yang tentunya mempengaruhi kualitas, pembelajaran karena setiap, pihak harus mampu beradaptasi dengan sebuah teknologi. Jadi selama pembelajaran daring, siswa pun juga memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan waktu dan juga tempat, mereka dalam belajar. Guru juga berperan sebagai fasilitas, dan juga dituntut untuk bisa adaptif dalam pembelajaran yang menggunakan sebuah, media. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk merancang, desain pembelajaran yang diterapkan, dalam kelas virtual. Dalam hal ini guru juga ditantang dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, serta bervariasi dan bermakna agar peserta didik dapat, termotivasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pun di sini mengenai macam-macam dampak penggunaan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Nah, jadi yang pertama itu adalah peningkatan akses dan fleksibilitas dalam sebuah pembelajaran, yang dimana penggunaan teknologi membuat sebuah pembelajaran lebih fleksibel, yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, serta dapat mengakses materi berbagai sumber. Namun, fleksibilitas ini juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi siswa yang kurang akses perangkat ataupun internet sehingga perlu dukungan, tambahan dalam pembelajaran. Jadi yang kedua itu ada tantangan dalam kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran daring seringkali tidak setara dengan tatap muka terutama bagi siswa yang sulit memotivasi diri. Jadi tanpa interaksi langsung pemaparan materi bisa berkurang. Guru harus kreatif dalam merancang perkembangan interaktif serta keterbatasan media, daring bisa menghambat hasil belajar yang lebih optimal. Nah, jadi yang ketiga ada pun peran guru yang berubah menjadi fasilitator. Jadi teknologi dapat, mengubah sebuah, peran guru yaitu memberi materi menjadi fasilitator yang mendukung pemahaman siswa melalui pembelajaran, inovatif. Jadi guru harus cepat beradaptasi, dan juga mengembangkan keterampilan digital, barunya. Jadi guru itu, harus bisa menjadi tantangan bagi yang belum bisa, dengan, menggunakan sebuah teknologi dalam sebuah pembelajaran. Nah, baik itulah tadi mengenai pertanyaan
Nomor satu, jadi selanjutnya kita akan ke pertanyaan nomor dua. Jadi pertanyaannya, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Jadi, menurut saya, dalam perkembangan teknologi yang cepat telah mendatangkan banyak sebuah perubahan dalam dunia kerja. Jadi, membuat pekerjaan lebih mudah, praktis, dan efisien dibandingkan masa lalu. Jadi, di masa lalu banyak tugas yang dilakukan secara manual, sementara kini sebagian besar pekerjaan telah beralih ke teknologi digital yang sangat canggih. Nah, adapun perbedaan di sini mengenai, eee, perkembangan teknologi. Jadi, contohnya itu adalah dunia kerja di kantor. Nah, dulu, kegiatan perkantoran lebih mengandalkan alat-alat manual para pekerja kantor yang telah menggunakan buku, pena, mesin ketik, dan untuk, mengetik sebuah laporan. Kemudian menyusun dokumen atau menyimpan arsip, pekerjaan administrasi berlangsung lebih lambat karena semua dilakukan secara manual. Jadi pengarsipan itu memakan banyak ruang serta sulit diakses kembali jika dokumen dibutuhkan dalam hal memperoleh informasi orang bergantung pada koran, majalah atau bahan bacaan cetak lainnya yang tidak selalu update seperti sekarang. Nah, jadi yang sekarang itu dalam di era modern, jadi pekerjaan kantor didominasi oleh komputer atau software, manajemen data, dan internet. Jadi, sangat mempermudah akses informasi dengan cepat. Jadi, mesin ketik telah digantikan oleh perangkat digital yang telah menyimpan ribuan dokumen dan mempercepat pengolahan data. Jadi, perusahaan harus bergerak secepat agar tidak tertinggal dan teknologi memungkinkan otomatisasi proses kerja. Jadi, dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Jadi perusahaan yang masih menggunakan metode tradisional dapat, beresiko, tertinggal dan, memakai, eee, komputer yang sangat lama. Jadi masih di jawaban nomor 2, yaitu, perkembangan teknologi, di dunia kerja di perbisnisan. Jadi perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis. Jadi dulu untuk melakukan jual beli, kita harus pergi ke toko, fisik, namun sekarang berkat kemajuan teknologi, kita bisa membeli barang langsung dari rumah melalui platform belanja online yang contohnya seperti Shopee dan TikTok Shop. Nah jadi dengan teknologi yang mendukung transaksi online, dunia usaha pun semakin berkembang pesat dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi melihat banyaknya perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi, kita harus siap menghadapi dan tidak tertinggal dalam perkembangan tersebut. Sebagai individu yang ingin tetap relevan dengan perubahan zaman, saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri. Nah, jadi, selanjutnya ada pun cara meningkatkan diri dalam menghadapi perubahan teknologi dalam sebuah bisnis. Nah, jadi yang pertama itu kita lakukan meningkatkan keterampilan teknologi. Jadi penting bagi profesional untuk terus mengembangkan keterampilan teknologi seperti menguasai perangkat lunak industri, manajemen proyek, dan alat pemasaran digital, agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin digital. Nah, jadi yang kedua dapat dilakukan selalu beradaptasi dan belajar menggunakan sebuah teknologi. Jadi agar tidak tertinggal penting untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kita tentang teknologi terbaru, bisa mengikuti perkembangan teknologi melalui sebuah kursus, seminar, ataupun melakukan sumber informasi terkini adalah cara efektif untuk tetap, update. Nah, jadi yang ketiga itu bijak dalam sebuah teknologi. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, kita harus bijak dalam penggunaannya, yaitu menggunakan teknologi dengan tujuan yang tepat dan tidak berlebih akan membantu kita menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Jadi menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan, skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan skill tersebut. Jadi langsung saja saya di sini menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi jawaban saya yaitu
Abad 21 adalah era perubahan besar yang dipengaruhi dengan kemajuan teknologi. Jadi hampir semua aspek kehidupan kini bergantung pada teknologi, sehingga individu perlu menguasai keterampilan yang dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka di dunia yang semakin digital ini. Jadi salah satu tantangan utama di abad ini adalah suatu perkembangan teknologi informasi yang membuka akses tak terbatas terhadap berbagai informasi. Jadi untuk menghadapi tantangan hidup di abad 21 ini. Adapun beberapa keterampilan yang harus dikuasai menghadapi tantangan hidup di abad 21. Jadi yang pertama itu adalah tantangan keterampilan dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi penggunaan berbagai media seperti teks, audio, dan visual. Jadi sangat penting di abad ini saya juga perlu mempelajari sebuah teknologi karena hampir sebuah kegiatan ataupun kebutuhan sehari-hari ini bergantung pada sebuah perangkat digital. Misalnya, dalam dunia kerja, keterampilan menggunakan komputer ataupun laptop. Jadi sangat penting jika saya menguasai perangkat ini. Jadi saya akan kesulitan mencari pekerjaan dan beradaptasi dengan lingkungan profesional dalam memberikan sebuah keringanan. Nah, jadi yang kedua ada keterampilan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, jadi kemajuan teknologi yang cepat menuntut kita untuk selalu fleksibel dan mampu beradaptasi. Jadi hal ini termasuk menguasai perangkat baru, perangkat lunak, dan aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas di abad 21 ini. Jadi harus melakukan sebuah perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat juga menjadi sebuah keterampilan yang sangat penting untuk bertahan dan sukses dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Baik, itulah jawaban yang nomor 3. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang nomor 4. Jadi proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya sebuah tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Nah, jadi menurut saya, dalam peradaban manusia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi serta komunikasi atau disebut dengan TIK. Dengan kemajuan ini, manusia dapat mengakses berbagai fenomena secara lebih luas. Perkembangan TIK yang pesat dengan memunculkan perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Jadi semakin memudahkan penggunaan dalam berbagai hal, karena begitu cepatnya perkembangan TIK penting untuk memiliki sebuah tahapan-tahapan yang jelas dalam mengadopsi sebuah teknologi. Adapun tahap-tahapan yang, dalam mengadopsi teknologi. Jadi yang pertama itu ada tahap pengenalan pengetahuan. Ini adalah tahap awal di mana teknologi diperkenalkan kepada calon pengguna. Dalam tahap ini, pengguna mulai memahami dan mempelajari teknologi yang akan digunakan serta mempertimbangkan, apakah teknologi tersebut layak diadopsi ataupun dipakai. Nah, jadi yang kedua, tahapan adopsi, dan pemanfaatan. Jadi pada tahap ini pengguna mulai mencoba dan menguji sebuah teknologi baru. Jadi fokusnya adalah untuk menemukan manfaat dan kegunaan sebuah teknologi tersebut. Jadi penggunaan bisa berlanjut jika terbukti bermanfaat maupun berhenti jika tidak bagus untuk kebutuhan. Jadi yang ketiga adapun tahap tahap integrasi. Jadi di tahap ini teknologi sudah diterima dan digunakan secara lebih efektif. Jadi penggunaan tidak hanya cara belajar, namun menggunakan teknologi juga harus memanfaatkan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai tahap-tahapannya. Jadi sekarang saya menjelaskan sedikit, di Indonesia juga ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan instruksi Presiden pada 24 April 2001. Jadi yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun dalam pandangan saya, proses adopsi teknologi di Indonesia mengadopsi, teknologi tanpa benar-benar memahami dan mengenal terlebih dahulu. Jadi bagaimana teknologi tersebut bekerja dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan efektif. Hal ini bisa menyebabkan penggunaannya yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah diinginkan.
Jadi, misalnya banyak orang-orang yang langsung menggunakan perangkat atau aplikasi tanpa memahami fungsinya dengan baik sehingga hasilnya tidak dapat maksimal. Baik, itulah penjelasan mengenai, jawaban nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, jadi, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat yang diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, jadi di sini saya langsung saja menjawab mengenai pertanyaan nomor 5. Jadi, digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dengan perkembangan berbagai sumber belajar dan kemudahan akses informasi melalui media digital seperti internet dan platform elektronik. Sebagai dampaknya, guru tidak lagi menjadi salah satunya sumber pengetahuan, tetapi siswa kini dapat mengakses berbagai informasi yang tidak terbatas pada apa yang telah diajarkan di dalam kelas. Jadi hal ini membuat mereka dapat menguasai pengetahuan yang mungkin belum dikuasai oleh guru. Jadi oleh karena itu tidak jarang wibawa guru dengan orang tua di mata siswa menjadi menurun di era digital ini. Jadi perubahan ini adalah hal yang tidak terhindarkan dalam pendidikan, harus mampu mengadopsi paradigma baru dalam pengajaran dan berinteraksi dengan siswa dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk memastikan teknologi secara optimal dalam digunakan proses pembelajaran. Jadi, di dalam proses pembelajaran, di sekolah era digital dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah inovasi pembelajaran. Jadi di mana era digital ini menuntut sebuah inovasi dalam pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar yang berkualitas. Jadi gaya belajar peserta didik kini lebih bervariasi dibandingkan mereka cenderung menggali informasi secara luas dan acak. Oleh karena itu, pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebiasaan ini. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mengakses pengetahuan yang lebih luas. Jadi yang kedua itu proses fokus pada siswa. Jadi dalam proses belajar mengajar, siswa harus menjadi pusat perhatian. Jadi desain kurikulum perlu juga disesuaikan agar lebih fleksibel. Jadi praktis dan tidak baku agar siswa bisa mengembangkan potensi kognitif dalam psikomotor ataupun efektif. Jadi, mereka siswa diberikan untuk ruang mencari dan memahami materi dengan cara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada guru sebagai, salah satunya sebagai sumber informasi. Jadi yang ketiga itu ada proses pembiasaan belajar mandiri. Jadi kemandirian, belajar harus dikembangkan pada peserta didik. Meskipun guru tetap memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing siswa diharapkan juga memiliki sebuah tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemandirian ini juga bertujuan untuk merancang kreativitas. Nah, jadi berpikir logis dan kritis sehingga pembelajaran di era digital ini dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan berkesinambungan dan menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Jadi selanjutnya juga dapat dilakukan dengan penilaian proses pembelajaran. Jadi penilaian yang dapat dilakukan dalam melihat sejauh mana peserta didik menguasai teknologi dalam mendukung aktivitas belajar mereka. Jadi sebagai mengetahui seberapa efektif mereka memanfaatkan teknologi untuk berpikir kritis, dapat dilakukan dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi juga menjadi indikator penilaian yang juga sangat penting. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi penyampaian, soal dan, jawaban mengenai mata kuliah teknologi baru, pengajaran dan pembelajaran. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Presentasi hari ini saya tutup dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni. Thank you for watching. Bye bye.